Ini buktinya saya ke Orchid Park Secondary School, saya ada tiket masuknya nih. Okay. Kalau menuju ini, beliau tuh SMA 5 tahun loh. Kalau kita lihat, ini kan dikaitkan pula dengan produk politik. Nah ini. Ya kan, permasalahan ini kan timbullah Hmm. muncul yang namanya sayembara. Akhirnya ya mohon maaf aja kalau kita bilang sayembara itu beda tipis dengan taruhan ya. Dengan judi menurut saya. Baik, saya juga bilang saya berpolitik, apa salahnya? Hak itu ya? Hak. Dan kita kan ini ya buktikan bahwa rakyat yang berdaulat. Pertama, ini rejim pemilu. Enggak ini sekarang permasalahannya, Bang. Permasalahan kita itu yang dengan teman-teman itu sekarang ini di rejim kemenidasmen. Jadi ini belum dulu. Ya, Nah, nanti sebelum jauh-jauh ke iya. luar negeri ya. Kalau ini nanti ternyata dipenuhi, ya ini mungkin langsung gugur. Ini jadi permasalahan bagi teman-teman. Kenapa? Karena saya menemukan ini juga, kan ini yang diupload beliau nih, selama untuk mendapatkan ini. Ada 8 item nih. Ada satu yang tidak diupload beliau, yaitu surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di negara asal sekolah. Strip perwakilan negara asal sekolah di Indonesia. Ini nggak dicontreng beliau. Nah, apakah tidak contreng ini mengartikan dia tidak mengupload? Karena semuanya dicontreng kecuali ini. Nah, ini yang menjadi titik uji kawan-kawan yang di Petun. Seperti itu. Nah, untuk yang ini juga agak berbeda. Kenapa? Seperti keterangan Bang Andi, ini agak berbeda. Ini langsung saya peroleh resmi dari KPU Kota Surakarta. Okay. Ya. Beliau itu SMP itu 1999 ke 2002. Ya. Ya. Dikosongkan, ini nggak tahu dikosongkan kenapa, 2002 ke 2004. Terus SMA 2004 ke 2007, berarti beliau itu 1999 ke 2007, berarti ada 5 tahun SMA. Gini. Oke. Jadi kalau kita lihat di situ ya. Ya. Saya bilang gitu. Makanya saya bilang kan di sini sistemnya umur. Kalau di struktur Singapura, dia tidak ambil O level. Jadi hitungannya dia adalah di UTS insertnya itu SMA-nya. Gitu loh. Katakanlah kalau kita bilang garis besarnya tidak lulusnya di Sorry Bang, dengan segala ini ya, hormatku. di Orchard. Nggak seperti itu Bang. Gitu loh. Kenapa? Aku sudah empiris. Ini buktinya saya ke Orchid Park Secondary School, saya ada tiket masuknya nih. Okay. Tanggal berapa ini? Ada tanggal 26 Mei. Oh, abang langsung ke sana ya? Langsung sana tidak kasih videonya sama Bang Erik. Bahwa saya berfoto di sekolah itu, saya videokan dan ketemu sama pengurusnya. Okay. Saya datang resmi, saya bilang saya bawa buku ini. Saya nggak sembunyi-sembunyi. Okay. Saya ceritakan saja di buku ini ada tentang Pak Gibran. Saya bilang gitu. Ini ada halaman 253 ini. Ketemu dengan pengurusnya? Pengurusnya. Ada 4 orang itu. Oke. Saya bertanya, ternyata Orchid Secondary School itu adalah selevel SMP plus 1 SMA di sini. Selevel SMP plus 1 Satu SMA? Dan dipersiapkan untuk langsung kerja. Karena dia langsung kerja. Oh, jadi taraf SMK berarti kalau di sini SMK, kan? SMK. Okay, ya. Ini resmi dari mereka ya. Oke. Keterangan mereka. Dan kalau dia mau sekolah langsung kuliah boleh, tapi ke politeknik. Kalau dia mau kuliah di sekolah umum, Ini kan akuntansi ya tadi jurusannya? iya SMK. Iya. Kalau dia mau lanjut ke sekolah Universitas universitas, misalnya, dia harus ambil 2 tahun lagi. Karena bahasa Indonesianya, bahasa Melayunya di sana, Orchid Park Secondary School ini adalah sekolah menengah umum pertama. Okay. Nah, untuk dia supaya bisa kuliah sekolah di universitas biasa, non politeknik, dia ambil 2 tahun lagi. Nah, inilah yang saya curiga dia ambil di UTS. Insert untuk ngambil 2 tahun ini itu. supaya bisa ke MDIS. Tapi saya kan belum menyimpulkan sesuatu, tapi yang jelas di sini saya sudah jalanin. Nah, makanya tadi jangan buru-buru dulu kita ke masalah KPU, jangan dulu buru-buru ke politiknya. Kita bicara administrasi negara dulu. Okay. Ya, makanya kan saya Seperti bilang itu. kan, ini kan saya jelaskan ini kan ada kan struktur dari pendidikan ya yang ada di Singapura itu. Dia dimasukkan di normal. Ya kan? Di sini masih ada kan O level itu kan. Dia tidak ambil O level untuk itu. Gitu loh. Ya. Makanya diambil yang ke Australia karena punya tujuan untuk belajar di Australia gitu loh. Ya mungkin sebelum Mas Kaisang itu juga
kuliah di Singapura ya. Dipersiapkan Dipersiapkan. di Singapura untuk nanti lanjut ke Australia. Iya, Oke. dipersiapkan untuk lanjut ke Australia untuk bicara itu. Ya. Jadi kalau kita bicara Bonatua bilang sudah di sana, ya sudah bahwa itu SMA plus 1. Ya. Kalau kita lihat dari sini, ini menjelaskan kan faktor kan umur yang dipakai, ya kan? 6 plus berapa? 6 tahun plus 3 Plus 3. plus 2, 11 tahun kan 11 kalau di tahun. sana mereka. Nah, tapi Ya kan? kalau menuju ini beliau tuh SMA 5 tahun loh. Kita jangan bicara SMA 5 kalau bicara umur. tahunnya, Iya. kita gini loh. Nah, ini berarti ada Karena adjustment ada yang harus pathway, disesuaikan dengan ada pathway aturan ya di Indonesia. usia insert loh. Ada pathway-nya juga di sana. Tetap kalau dia pun Pak W, ya tetap 3 tahun SMA. Karena di sana itu di Orchid Park itu kelas 1 SMA. Level 10. Nah, dia bilang level 11 12 di Orchid Park seharusnya di sini Di- seharusnya 11 12. Makanya di sertifikat ini disebut dia ini kelas grade 12 grade kan. 12. Ya. Berarti kan grade 12 11 di Australia. Anggaplah benar. Ya. Grade 11 di Orchid Park Secondary School dari grade 7 sampai grade 11. Karena kelas SMP Makanya kan sampai SMA. tidak dituliskan di situ. Makanya kan kalau bilang grade 12-nya jadi SMA-nya itu adalah kalau setaranya di UTS insert. Plus karena di situ 3 tahun itu plus pathway. Ya sudah, nanti kita riset dulu. Kenapa Ya, 5 riset tahun dulu, gitu bisa loh. SMA di sini 5 tahun di kosong? Karena ada pathway di sana. Ini kosong loh, Bang. Iya, paham. Jangan-jangan ini yang pathway itu. Bukan. Di sini makanya dibilang ini dijadikan satu kesatuan. Ada plus pathway-nya. Gitu loh. Nah, ini resmi ya. Artinya gini, aku Karena begini, ya semua tamatan SMA ya kalau ke Australia itu pasti akan down, akan turun satu level. Karena kebijakan dari negaranya sendiri. Iya, karena itu. Ini kan termasuk dengan pathway-nya gitu loh. Karena pathway itu yang dipakai juga untuk masuk ke MDIS Bradford University. Oke, tapi ini kalau nggak ditulis gini tetap sah. ini memang kan karena saya nggak mau permasalahkan, ini dianggap ditutup. Ini sebenarnya ditutup mereka. Oke. Dianggap disembunyikan dulu. Oh, ditutup itu. Iya, ditutup. Ya, saya kok. Tidak ada. Oke. Tadinya ada. Enggak, ini dari KPU-nya. Enggak, maksud ditutupnya gimana ceritanya? Yang poin 3. Dibelurkan nih, istilahnya mereka sebenarnya ini ada tulisan isinya, tapi ditutup mereka. Mereka tuh siapa? KPU, Surakarta. Karena ini kan pengajuan level pertama PPID, atasan PPID. Nggak langsung seperti yang ijazah Pak Jokowi yang langsung kusengketakan supaya dibuka semua. Aku kebetulan nggak bikin buka juga. Tapi kalau kita mau buka bisa aja. Nah, cuman kan karena ini penelitianku nggak nyampe ke situ, aku baru sampai masalah administrasi di Kemendasmen, aku nggak nyampe kemari. Nah, semoga nanti kita terangkan lah, pasti nanti kemari juga ujung-ujungnya. Kalau ini udah clear. Kalau ini nggak clear, ngapain kemari kan gitu kan? Tapi kalau abang lihat sendiri ada pelanggaran aturan yang dilakukan? Ada. Kalau dari yang dilakukan gugatan di TUN itu jelas ada. Nggak masalah, kita nggak. Karena ini juga kita barang nggak ini juga boleh yang dipakai. menjudgment bahwa itu ada hal yang katakan administrasi itu. Kita nggak boleh judgment seperti itu. Menduga, sorry. Nah, kalau duga silakan ya. Kalau judgment kita nggak boleh bicara itu. Karena ini sudah produk Ya. pemerintah dan jadi produk hukum dengan ini gitu loh. Itu apalagi Pak Jumlah Sidiki juga mengatakan kita nggak boleh setback lagi nih. Ini sudah ada produk hukum untuk bicara itu. Karena kalau kita lihat ini kan dikaitkan pula dengan produk politik. Nah, ini. Ya kan permasalahan ini kan Ya. timbullah muncul yang namanya sayembara. Ya. Jadi politik Bang. Nah, jadi kan kalau ini kan kita menarik lah apa yang dijelaskan oleh saudara kita ini Bonatua itu yang selalu tua tidak muda-muda. Itu aja Bang. ini satu pembelajaran juga ya buat saya juga ini menarik ya. Makanya kita tidak berdebat apakah dia lulus atau tidak lulus. Dengan adanya surat ini sudah menerangkan secara sahihnya gitu. Karena pemerintah yang mengeluarkan ini. Lulus dengan grade 12 itu. Banyak sekali ya anak-anak Indonesia itu yang berkuliah, bersekolah itu ya. Mereka tidak mengambil langsung pas dia kelas 11, dia tidak ngambil ke 12. Mereka langsung Loncat, ada ya. Kalau di Sweden, di Swedia itu namanya gymnasium ya. Terus ada kalau misalnya itu tadi ada langsung ke politeknik, ada seperti itu gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang harus kita berpikir semua sama
dengan yang ada di Indonesia. Tidak untuk itu gitu. Oke. Ya. Jadi itu poin-poinnya seperti itu. Jadi yang menarik buat saya sih sebetulnya ini sesuatu hal yang tidak terlalu krusial atau kecuali memang ada faktor politik sehingga muncul yang namanya sayembara itu. Ya kan? Akhirnya ya mohon maaf aja kalau kita bilang sayembara itu beda tipis dengan taruhan ya. Dengan judi menurut saya. Kan begitu. Itu tanggapan Abang sayembara Ya, itu menurut Abang itu judi. menurut saya gitu karena Oke. yang menyelenggarakan sayembara itu dia akan menang, Oke. nggak pernah akan kalah gitu loh. Hmm. Ya kan? Kan tujuannya akhirnya apa? Oh, kalau tidak ada yang mengikuti bahwa Gibran tidak punya ijazah, bahwa ijazahnya palsu. Ya, ya. Betul nggak? Ya. Logika kita bicara. Dari angka juga tinggi ya. Nah, ya kan? Semakin lama semakin tinggi kan? Ya kalau saya tunggu sampai 32 miliar. Oke, Bang, tadi ada bukan tuduhan ya. Iya. Ada semacam narasi yang diarahkan ini jangan-jangan gerakan-gerakan politik juga. Yes. Menurut Abang gimana? Ya. Untuk mencari jasa mulai dari jasanya Pak Jokowi sampai kemudian Mas Gibran gitu. Ya sah-sah aja menurut saya. Saya juga bilang saya berpolitik, apa salahnya? Hak itu ya? Hak. Dan kita kan ini buktikan bahwa rakyat yang berdaulat. Ya suka-suka itu rakyat. Selagi itu konstitusional, mengikuti peraturan undangan, memakzulkan presiden pun bisa. Apalagi melejikin begini. Ada mekanismenya. Setuju, makanya. Kita jelaskan itu, perlu kita jelaskan. Setuju. Itu memang hak konstitusi, tapi ada mekanismenya. Ya, kalau kita tidak membuktikan, akhirnya yang terjadi adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Kan begitu. Tapi yang dilakukan Bang Bonek kan sesuai Ya, dengan kalau mekanisme. Iya. Bonatua, ini sahabat saya ini, dia apa yang dilakukan ini yang masih dalam tracknya sebagai seorang peneliti. Tapi masalahnya hasil penelitiannya digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab nih. Ditunggangi. Ditunggangi gitu loh. Itulah konsekuensinya, Bang. Ketika itu kita minta masalahnya. jadi informasi publik yang dinyatakan oleh Majelis KOIP terbuka, semua bisa. Nggak ku kasih pun, mereka minta sendiri bisa.